Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Lestari, Dwi Sulistiawati, Fadila Rosa Anggraini, Faradila Sodik, dan Eki Tribimantoro. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen layout. Saya sendiri akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada dasarnya, setiap perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu dengan modal yang sesekali yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap perolehan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang menghasilkan barang, hal-hal yang mempengaruhi perolehan laba salah satunya adalah kualitas barang itu sendiri. Kualitas barang yang baik didapatkan dari bahan baku dan proses produksinya. Bagian dari proses produksi itu sendiri terdapat layout produksi, yaitu tata letak dapat di fasilitas-fasilitas yang digunakan agar proses yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya dibacakan oleh Eki Tribimantoro. Pengertian layout. Tata letak layout dipakai untuk menunjukkan pengaturan pabrik sebagai bagiannya, sehingga tata letak mencakup lokasi peralatan di dalamnya yang kecil dan pengaturan letak bagian atas sebidang tanah bangunan. Ada beberapa banyak pengertian perencanaan layout itu dikemukakan para ahli. Masing-masing pengertian yang dikemukakan nampaknya mempunyai titik pekerjaan yang mempunyai implikasi pada probabilitas dan efisien operasi dari perusahaan barang dan jasa. Dan sedangkan definisi perencanaan layout menurut James M. Apple adalah perencanaan yang menyeluruh dari tata letak fasilitas produksi yang ada sehingga pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan tersebut akan dapat dengan seoptimal mungkin. Next. Dan di sini ada tujuan perencanaan layout, yaitu mendapatkan kombinasi yang paling optimal antara fasilitas-fasilitas produksi, sehingga karyawan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan baik. Efisiensinya, perbandingan antara input dan output yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan efektivitas ialah suatu cara untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan operasi dengan benar atau tepat. Selanjutnya dibacakan oleh Sulis. Klasifikasi perencanaan layout. Yang pertama, perubahan rancangan. Kedua, perluasan departemen. Yang ketiga, pengurangan departemen. Yang keempat, penambahan produk baru. Yang kelima, memindahkan suatu departemen. Yang keenam, penambahan departemen baru. Yang ketujuh, peremajaan peralatan yang rusak. Yang kedelapan, perubahan metode produksi. Yang kesembilan, penurunan biaya. Yang kesepuluh, perencanaan fasilitas baru. Dan di sini ada pentingnya perencanaan layout. Yang pertama, penyimpanan dan pengisian kembali meliputi semua fungsi pergudangan. Yang kedua, penggunaan suatu material pada suatu tempat meliputi tujuan, asal, dan proses manufaktur. Distribusi fisik meliputi asal perpindahan, tujuan perpindahan, dan perpindahan antar tempat. Yang keempat, kontrol peralatan dan material. Yang kelima, layout tempat dan modul bangunan. Yang ketujuh, tata letak memiliki implikasi strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses fleksibilitas, dan biaya serta untuk mutu kehidupan kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosa. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam perencanaan layout, yaitu 1. Jarak angkut yang minimum. 2. Aliran material yang baik. 3. Penggunaan ruang yang efektif. 4. Luas. 5. Keselamatan barang-barang yang diangkut. 6. Kemungkinan perluasan di masa depan. 7. Biaya efektivitas yang maksimum. Faktor-faktor di atas perlu diusahakan dengan biaya yang rendah.
Yang kedua ada menurut Gito Sudarno 2002, jenis layout yang dipilih biasanya tergantung pada satu, jenis produk, apakah jenis produk tersebut barang atau jasa, desain dan kualitas bagaimana, dan apakah produk tersebut dibuat untuk persediaan atau pesanan. Dua, jenis proses produksi. Ini berhubungan dengan jenis teknologi yang dipakai, jenis bahan yang diangkut atau dibawa, dan atau alat penyedia layanan. Ketiga, volume produksi. Volume produksi mempengaruhi desain fasilitas, sekarang, dan pemanfaatan kapasitas, serta penyediaan kemungkinan ekspansi dan perubahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farah. Jenis-jenis layout. Jenis layout menurut Handoko dapat dikelompokkan menjadi berapa macam? 1. Layout proses atau layout fungsional. 2. Layout produk atau layout garis. 3. Layout posisi tetap. 4. Layout kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami yang kami tampilkan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.